pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Mungkin pada waktu itu, tahun 1996, tidak lebih dari 1997, saya bersama dengan A.E. Priyono. A.E. Priyono adalah kemudian dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia, itu pergi ke Hotel Indonesia, ke sebuah kamar. Lalu kemudian ketika saya ketuk kamar di situ, seseorang membuka kamar di Hotel Indonesia itu, dan orang itu menyambut saya dengan tangan kanannya memegang Al-Quran. Dialah Mahfud MD. Nah, Mahfud MD yang sekarang kita kenal sebagai Menteri Koordinator Hukum, Keamanan dan Politik, adalah dosen di Universitas Islam Indonesia. Nah, sebelum pertemuan itu saya datang ke UII, Universitas Islam Indonesia, ke Yogyakarta, menemui rektornya. Saya mengajukan sebuah usulan untuk menulis sejarah sosial UII. Kenapa saya menganggap sejarah sosial UII itu penting? Karena pertama-tama universitas itu yang sangat Islami itu muncul di pusering tanah Jawa, jadi di pusatnya tanah Jawa. Dan kalau misalnya analisa-analisa politik budaya kita ikuti dari karya-karya Clifford Geertz misalnya, atau bahkan juga Benedict Anderson, kita kemudian mungkin sedikit agak kasar dicekoki bahwa pusat-pusat kebudayaan Jawa itu menjauh dari Islam. Nah, di dalam perspektif inilah kemudian saya melihat kenapa justru di pusering tanah Jawa, yaitu Yogyakarta, itu justru tumbuh Universitas Islam, yaitu UII. Apalagi UII itu adalah universitas pertama yang didirikan setelah kemerdekaan. Kita tahu Universitas Indonesia, atau sekarang kita sebut UI, lalu kemudian IPB dan beberapa universitas lain termasuk ITB, itu adalah kelanjutan dari universitas-universitas yang telah dibangun oleh Belanda. Nah, hanya Universitas Islam Indonesia atau UII yang kemudian diikuti oleh Universitas Gadjah Mada, dua-duanya ada di Yogyakarta, yang didirikan oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, di dalam konteks inilah saya mendatangi Rektor UII untuk mengajukan usulan supaya saya bisa menulis sejarah sosial dari universitas pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia itu. Nah, di situ ada Mahfud MD. Kalau saya tidak salah, dia adalah salah satu pembantu rektor pada waktu itu. Dan Mahfudlah yang paling bersemangat mendukung gagasan saya. Nah, inilah kemudian alasannya ketika Mahfud datang ke Jakarta dan menginap di
eh, Hotel Indonesia bersama dengan A.E. Priyono, saya datang untuk menemuinya. Jadi ini adalah ya mungkin pertemuan pertama, walaupun nama dari Mahfud MD itu sudah sering saya dengar tulisan-tulisannya, sekaligus juga karena Mahfud MD adalah seorang aktivis dan ya salah satu ya pemimpin ya majalah mahasiswa dari UII tersebut. Nah, Mahfud ya pada waktu itu tampil pada tingkat lokal sampai ya kemudian ia entah mendapat wangsit dari mana ditarik oleh Presiden Kiai Abdurrahman Wahid untuk menjadi menteri. Nah, pada waktu itu, Abun, Mahfud mengira bahwa dia akan ditunjuk menjadi Menteri Pertanahan. Dan kemudian ketika ternyata dia menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud MD konon bertanya kepada Kiai Abdurrahman Wahid, "Gus, ini yang benar pertahanan atau pertanahan?" Kiai Abdurrahman Wahid mengatakan pertahanan, Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanahan. Gitu. Nah, jadi saya ingin memberikan catatan bahwa munculnya Mahfud MD sebagai tokoh nasional itu ya hampir ya 99% karena Kiai Abdurrahman Wahid. Kiai Abdurrahman Wahid lah yang mengangkat Mahfud MD dari sekedar tokoh lokal menjadi tokoh nasional. Dan karena Mahfud MD adalah seorang profesor, karena profesor mestinya sudah sekaligus cerdas di dalam ilmu hukum tata negara, maka dia dengan cepat menyesuaikan diri dengan politik Jakarta. Lalu kemudian Mahfud MD ya masuk ke dalam PKB, menjadi kalau saya tidak salah menjadi anggota DPR dari PKB. Lalu kemudian posisi ya kementerian yang dimilikinya itu mengendapkan ya ingatan publik terhadap kapabilitas dari Mahfud MD. Mengapa catatan ini saya berikan? Karena sejauh ya yang saya alami secara langsung, Mahfud MD adalah ya tokoh di dalam pemerintahan sekarang ini yang ya sangat paham tentang tata negara, sangat paham tentang demokrasi, dan di dalam beberapa hal sangat paham tentang sejarah politik bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, karena itu saya misalnya pernah mengirim WA kepada Mahfud MD agar dia menerima tokoh-tokoh dari Aceh, ketua DPRA ya. DPRA itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, lalu kemudian anggota DPR yang berasal dari Aceh, lalu kemudian seorang tokoh perempuan dari Aceh yang datang ya atau ingin datang bertemu dengan Mahfud MD sebagai Menko Hukum ya dan Politik, Menko Polhukam. Nah, Mahfud kemudian setelah menerima WA saya, dia segera menjawab. Dia mengatakan, "Mas Fahri, ini akan segera diagendakan." Lalu kemudian pertemuan itu berlangsung dengan dialog yang bagus. Apa yang diminta oleh tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu adalah bahwa agar ya Aceh ya itu ya dibuat ya lebih spesifik
di dalam konteks pemilu kada. Karena pemilu kada pada waktu itu ya telah ya ditetapkan secara kolektif akan berlangsung tahun 2024. Nah, usaha dari elit Aceh adalah mengatakan bisa tidak Aceh ya diperlakukan secara distintif, di dalam pengertian begitu kemudian masa jabatan Gubernur Aceh berakhir, pemilu kada dilangsungkan karena alasannya terlalu lama seorang PLT ya memimpin Aceh. Karena apa? Seorang PLT ya, Gubernur PLT itu sudah pasti tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Sementara orang Aceh itu menganggap ya pembangunan wilayah mereka sangat tertinggal karena konflik selama ini dan memerlukan seorang gubernur definitif gitu. Nah, Mahfud menyambut baik gagasan itu, walaupun pada akhirnya tetap saja pemberlakuannya bersifat umum. Nah, yang kedua ya adalah bahwa Mahfud adalah tokoh ya di mana saya menyalurkan kritik-kritik saya secara langsung. Jadi kalau ada yang ingin saya sampaikan untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, maka saya akan sampaikan langsung kepada Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Mahfud di dalam konteks ini tidak menjawab kritik-kritik saya, tetapi saya mencatat ada beberapa yang langsung dia laksanakan. Misalnya adalah ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ya gagasan pengunduran pemilu dengan alasan-alasan yang bersifat ekonomis. Nah, di situ Mahfud ya cukup tanggap di dalam hal ini gitu. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada Mahfud pada waktu itu ketika dia mengatakan bahwa diskusi ya tentang masa kepresidenan yang diperpendek sepanjang itu diskusinya itu bersifat akademik, itu tidak apa-apa. Nah, ini konteksnya adalah ketika di Yogyakarta ahli hukum itu membicarakan secara kritis masa ya kepresidenan Jokowi. Lalu kemudian diskusi itu diganggu ya oleh berbagai kelompok, bukan berbagai kelompok, oleh sekelompok masyarakat. Lalu kemudian pembicaranya, salah satu pembicaranya, kalau saya tidak salah adalah perempuan, itu diteror sampai ke rumahnya. Mahfudlah yang kemudian tampil ke depan untuk ya membela gagasan kebebasan akademik itu sendiri. Nah, di dalam konteks inilah saya mengatakan bahwa Mahfud adalah salah satu benteng demokrasi di dalam kabinet Presiden Jokowi yang kedua ini gitu. Nah, di dalam konteks ya benteng demokrasi ini pula atas ya arahan Presiden Jokowi, Mahfud MD tampil sebagai spearhead, sebagai ujung tombak di dalam ya kemelut yang berlangsung ya, di tubuh Polri. Itu kaitannya dengan pembunuhan ya, seorang ya anggota polisi ya Brigadir J yang kemudian menghebohkan karena kemudian skenario yang dibuat pada mulanya itu tidak ya masuk akal. Lalu kemudian menimbulkan pertanyaan bertubi-tubi. Mahfud kemudian tampil ke depan ya untuk berusaha ya mendorong Polri bergerak mengungkapkan masalah ya, mengungkapkan
rahasia-rahasia yang terpendam yang berlangsung di dalam tragedi kematian seorang anggota polisi di rumah seorang pejabat polisi. Mahfud tentu bekalnya adalah pesan dari presiden. Tetapi secara terus-menerus Mahfud mengikuti ya dengan sangat intens perkembangan kasus apa yang disebut dengan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dan Mahfud pula yang kemudian memberikan komentar secara sangat terbuka sebagai Menko Polhukam, mengatakan bahwa visum kedua yang dilakukan terhadap almarhum Brigadir J itu tadi, itu secara hukum boleh ditunjukkan hasilnya kepada publik. Tentu ya pada akhirnya harus ya diperlihatkan di pengadilan. Apa artinya semua ini? Artinya bahwa Mahfud telah menjadi jembatan antara presiden, lalu kemudian polisi, ya Polri di satu pihak, dan masyarakat yang haus akan informasi yang sebenarnya. Dan Mahfud berada di tengah-tengah yang berusaha kemudian mengawal proses itu. Proses yang transparan, proses yang mengungkapkan hal yang sebenarnya. Inilah yang kemudian ya mendorong Kapolri melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan Mahfud sendiri memang kemudian mengatakan bahwa Kapolri itu telah maksimal melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni dengan membuka seluruh ya, jalur informasi, dengan membuka seluruh proses pencarian kebenaran berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J di rumah seorang pejabat tinggi polisi, lalu kemudian secara terus-menerus memberikan ya info kepada masyarakat melalui ya media sosial yang dimilikinya. Jadi di sini kita melihat ya bahwa Mahfud di dalam konteks ya penegakan hukum itu telah menjadi spearhead. Di dalam pengertian spearhead di sini, dia mempunyai keahlian yang bersifat teknikal tentang segi-segi hukum, lalu kemudian logika-logika hukum, tapi di atas segala-galanya karena latar belakangnya sebagai seorang aktivis, Mahfud mengerti kerangka lebih besar dari persoalan bangsa, rangka yang lebih besar dari persoalan demokrasi. Dan mungkin ya saya dianggap terlalu memuji untuk mengatakan bahwa ya kehadiran Mahfud di dalam kabinet kedua Presiden Jokowi itu telah memberikan kontribusi tertentu tentang pertama-tama kesadaran akan hukum, kesadaran akan tata negara, lalu kemudian kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang benar. Disinilah ya tempat spesifik dari Mahfud MD. Terakhir, ini catatan yang bersifat rileks saja. Pada tahun 2019, sebenarnya Mahfud MD itu telah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di dalam kontestasi presiden yang kedua setelah 2014. Tetapi oleh hal-hal ya yang tidak
bisa kita diskusikan di sini karena terlalu panjang maksud saya. Mahfud bersedia mengalah dan kemudian rela ya menerima tampilnya Kiai Ma'ruf Amin di dalam posisi ya calon wakil presiden yang seharusnya adalah ditujukan kepada Mahfud MD. Nah, sifat kerelaan Mahfud MD inilah yang kemudian memberikan kesempatan bagi Mahfud justru ya lebih strategis di dalam melaksanakan tugas-tugas demokrasi di dalam kabinet pemerintahan Jokowi yang kedua.